Nah, di situ pendekatan data, pendekatan informasi yang detail itu rupanya disukai oleh Ketum PSSI saat itu. Lalu beliau mengatakan, kalau bisa kita data aja semua deh pemain sepak bola Indonesia di luar negeri. Kita kan biasanya itu juga melakukan wawancara. Nah, di wawancara itu kadang-kadang kita juga menanyakan, kalian tahu nggak siapa yang keturunan Indonesia juga? Ntar tuh dapat rekomendasi lainnya tuh. Misalnya ada satu klub, VTC. VTC tuh banyak banget orang yang keturunan Indonesia gitu. Sekali interview. Rekap pemain naturalisasi, 2 nama sedang diproses, dan 3 nama sudah tebar kode, timnas makin ganas. Ya, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun, atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Rekap pemain naturalisasi timnas Indonesia, total sudah ada 5 nama, 2 diantaranya sedang diproses, dan 3 sisanya sudah semakin mendekat dengan tebar-tebar kode. Untuk kedua nama yang sedang diproses adalah Dion Marks dan Tim Geipens. Mereka berdua akan segera memperkuat skuad U20 yang nanti akan mentas di Piala Asia U20 2025. Perlu diketahui, jadwal skuad Garuda di tahun depan sangat padat. Selain U20 yang ke Piala AFC, kelompok U17 juga sama. Belum lagi tim senior yang masih mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kira-kira siapa ketiga nama pemain yang sudah tebar-tebar kode ingin dinaturalisasi, selain Marks dan Geipens? Simak selengkapnya di sini. 1. Dion Marks. Nama Dion muncul ke permukaan, usai Sekjen PSSI Yunus Nusi mengklaim bahwa pemain 19 tahun ini sedang menjalani naturalisasi. Mengapa begitu? Karena Marks dianggap penting dan bisa membuat kedalaman skuad asuhan Indra Syafri makin meningkat, posisinya sebagai bek tengah cocok buat di lini pertahanan. Pak Yunus berkeyakinan kuat bahwa Dion bisa membela Garuda secepatnya, supaya timnas U20 mendapatkan amunisi baru yang penting buat komposisi pemain. 2. Tim Geipens. Tim Geipens satu paket dengan Dion, sebab kedua calon pemain diaspora ini sudah masuk dalam kerangka kerja PSSI untuk diproses naturalisasi. Geipens juga direncanakan bisa turun saat gelaran Piala AFC U20 2025, sebab dia bisa menjadi pemain yang melengkapi komponen skuad asuhan Coach Indra. Pun, Pak Sekjen juga sudah mengatakan bahwa naturalisasi tim dan Dion akan berjalan bersamaan dan selesai secara serentak pula. 3. Rian Flamingo. Rian Flamingo merupakan pemain yang menebar kode akan ketertarikannya dengan timnas Indonesia, terlebih proses naturalisasi. Sebab, pemain berdarah campuran Belanda, Indonesia, Suriname ini sudah memasang ikon bendera merah putih di bio akun Instagram pribadinya. Karena Flamingo hanya pernah membela Belanda di ajang kualifikasi yang tidak termasuk kompetisi Grade A sesuai aturan FIFA, maka Flamingo berstatus eligible untuk alih federasi bersama PSSI. 4. Hairo Riedewal. Nama Hairo selalu muncul di tengah informasi calon pemain diaspora anyar, sebab pemain bongsor ini sangat jelas menunjukkan kecintaannya terhadap timnas Indonesia. Karena memiliki keturunan Indonesia dari leluhurnya, Hairo layak untuk dinaturalisasi. Terlebih lagi ia juga sudah tidak mendapatkan tempat di skuad oranye Belanda. Kendati demikian, saat ini dia sedang cedera, namun di tengah proses pemulihan, Hairo selalu menebar kode bahwa ia berkeyakinan kuat untuk ingin menjalani proses naturalisasi. 5. Pascal Struijk. Pemain Leeds United yang wajahnya mirip Nathan Chuaon ini, pernah tebar kode keras bahwasanya ia bisa terbuka untuk proses naturalisasi. Struijk kedapatan pernah memberikan komentar dengan berbau kode naturalisasi. Tak disangka komentar yang ia berikan menuai banyak asumsi dari para fans di tanah air. Saat ini, Pascal juga memang punya status eligible buat dinaturalisasi, sebab ia sudah tidak mungkin akan dipanggil kembali oleh Belanda, sekalipun ia sangat berharap akan hal itu.
Demikian rekap pemain naturalisasi yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dion Marks dan tim Defense memang sudah pasti sebentar lagi akan jadi WNI. Sementara itu, Rian Flamingo, Hairo Riedewal, dan Pascal Struck hanya sebatas rumor dan asumsi. Kendati demikian, kode yang sudah ditebar bisa jadi acuan bahwa kans masih terbuka lebar. Belakangan, beredar rumor beberapa pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia dan memperkuat tim Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak. Berikut ini ada dua sosok yang berpotensi jadi tambahan naturalisasi dari timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Satu nama yang santer dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ialah striker FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Memiliki keturunan Medan dari sang nenek, Ole Romeni yang berposisi sebagai penyerang tersebut tentu bisa menjadi puzzle pelengkap skuad timnas Indonesia yang masih krisis striker tajam tersebut. Di FC Utrecht, Ole Romeni sudah mencetak 2 gol dari 7 laga di Eredivisie sekaligus memiliki postur yang cukup baik untuk menjadi seorang striker dari timnas Indonesia. Melansir dari unggahan Instagram akun @sibola_it, tampak ada unggahan percakapan akun tersebut dengan agen Ole Romeni, Josh Ebergen. Akun seputar sepak bola Indonesia tersebut sempat menanyakan apakah Ole Romeni sempat dihubungi oleh PSSI belakangan ini. Itu benar, jawab agen Ole Romeni saat ditanya terkait kliennya yang dihubungi oleh PSSI. Lebih lanjut lagi, ternyata Ole Romeni tengah mempertimbangkan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ya, dia tengah mempertimbangkannya, lanjut agen Ole Romeni tersebut. Tentu, jika Ole Romeni sudah bersedia, nampaknya tinggal menunggu waktu saja agar sang pemain berusia 24 tahun tersebut segera bergabung ke timnas Indonesia. Di sisi lain, kedatangan Ole Romeni ke timnas Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Seiring Ole Romeni dengan Erick Thohir terpantau sudah saling mengikuti di Instagram. Dari kode tersebut, bisa saja Ole Romeni akan didatangkan oleh Erick Thohir untuk timnas Indonesia setelah laga melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir, tentu Ole Romeni bakal diproses naturalisasinya dan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Romeni, yang diharapkan dapat memperkuat lini serang, akan menjadi tambahan berarti jika memilih bergabung. Dengan bergabungnya para pemain diaspora ini, timnas Indonesia diproyeksikan memiliki formasi tangguh yang menggabungkan bakat lokal dengan pengalaman internasional. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to